Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke guys, kali ini aku mau ngebahas tentang pulau apa aja yang kira-kira bakal didatengin sama kru SHP selepas beresnya Aqua no Kuni. Walau kayaknya sih masih cukup lama, soalnya beberapa pertarungan masih belum beres kan, dan kita juga tahu kalau ada beberapa kapal misterius dari pihak pemerintah dunia yang sedang berlayar ke Wano. Belum lagi biasanya setiap udah beres pertarungan bakalan ada beberapa chapter yang ngeliatin para kru SHP yang pasti beristirahat dan berpesta. Namun tetap aja misteri kemana tujuan selanjutnya dari kru SHP masih jadi topik yang menarik. Soalnya kalau kita inget-inget, kayaknya sih udah lama banget sejak kru SHP mutusin buat berlayar ke suatu pulau dengan ngikutin log post yang dimiliki sama Nami kan. Terakhir kalau aku nggak salah sih, kayaknya waktu mereka pergi ke Pulau Panghazard. Iya kan? Soalnya waktu udah ketemu sama Lau dan mutusin untuk beraliansi, mereka semua tuh akhirnya ngikutin rencana dari Lau dan tujuan perjalanan pun ditentukan oleh Lau. Yang mana setelah Panghazard, Lau berencana pergi ke Green Beach yang ada di Dressrosa. So, kira-kira pulau mana aja nih yang bakal didatengin sama kru topi jerami nantinya setelah mereka menyelesaikan urusan di negeri Wano Kuni? So, mari kita langsung menuju ke pembahasannya guys. Let's go! Oke, pulau pertama adalah Elbaf guys. Ya, pulau tempat raksasa berada ini kayaknya masih jadi salah satu tujuan yang kemungkinan besar akan didatangi oleh kru SHP nantinya. Meski kalau menurut Jaguar the Soul nggak semua raksasa itu berasal dari Elbaf, tapi hampir semua yang tinggal di Elbaf adalah raksasa. Selain itu, pulau Elbaf juga udah cukup lama kan dan sering banget disebutkan di dunia One Piece. Kalau kita inget-inget ya, pertama kali pulau Elbaf disebut adalah saat arc Little Garden, dimana saat itu ada dua raksasa bernama Dory dan Brogy kan yang sedang bertarung. Di sana dijelaskan kalau mereka berdua berasal dari tempat yang bernama Elbaf. Setelah dari Arc Little Garden, nama Elbaf juga kembali muncul nih saat pertemuan Usopp dengan Oimo dan Cassie di Enies Lobby. Di sana juga dijelaskan kalau Oimo dan Cassie ini ternyata anggota dari Dory dan Brogy dan mereka semua juga berasal dari Pulau Elbaf. Di momen itu setelah pertengkaran antara Luffy dan Usopp terjadi di Water Seven, sebenarnya Oimo dan Cassie ini sempat meminta atau mengajak Usopp untuk ikut pergi ke Elbaf, namun Usopp menolak tawaran tersebut karena berniat kembali ke teman-temannya kan. Setelah itu, secara mengejutkan kru SHP kembali terhubung dengan Elbaf karena pertarungannya di Dressrosa. Dimana salah satu pertarung di Colosseum yaitu Hajrudin yang ikut diselamatkan secara gak langsung oleh God Usopp, memutuskan untuk bergabung menjadi armada besar topi jerami. Menarik ya, salah satu dari kru Hajrudin yang juga ikut bergabung di bajak laut New Giant Warrior, yaitu Gert, yang merupakan dokter kapal di bajak laut tersebut, dulunya tuh semasa kecil, dia merupakan teman dari Big Mom yang juga ikut menjadi anak asuh dari Mother Carmel. Lalu seperti yang kita tahu, saat flashback masa lalu Big Mom, Pulau Elbaf juga ternyata memiliki hubungan dengan masa lalu Big Mom. Makanya besar kemungkinan guys, masalah yang terjadi antara para raksasa di Elbaf dengan Big Mom nih, bisa aja nantinya malah akan diselesaikan oleh Our Baka Sencho. Next, kedua adalah Lodestar Island, yang kalau dari perkataan Roger, pulau itu adalah pulau terakhir yang bisa dicapai oleh Logpost. Makanya, Roger pun sempat mengira jika pulau tersebut adalah pulau terakhir, karena untuk mencapai pulau terakhir yang sebenarnya ternyata tuh membutuhkan bantuan dari 4 Road Poneglyph guys. Ya meski kemungkinannya nggak terlalu besar karena menurut penjelasan dari Sheki, setiap orang tuh memiliki jalannya masing-masing. Dengan mengikuti log post mereka, setiap pulau yang ditunjukkan akan memiliki rutenya masing-masing juga. Jika nantinya ternyata Luffy dan Roger memiliki rute yang berbeda, bisa aja pulau terakhir mereka juga akan berbeda. Namun nggak menutup kemungkinan juga kalau misalnya pulau Lodestar Island akan seperti pulau Sabaody, di mana semua bajak laut itu meski punya rute yang berbeda, akan sampai di satu pulau yang sama, ya pada akhirnya gitu. Dan demi menuju pulau terakhir Laughtale, pastinya Luffy dan kawan-kawan harus sampai ke pulau terakhir yang bisa dituju oleh log post mereka. Next, pulau ketiga nih mungkin menjadi pulau yang paling gak masuk akal dan keberadaannya pun masih belum diketahui ada atau enggaknya gitu. Pulau yang berasal dari kebohongan Usopp. Ya, Pulau Para Sniper. Ya, kalau kita ingat-ingat dulu kan Usopp pernah menyamar jadi Sogeking kan? Usopp itu sempat berbohong guys kalau dia itu berasal dari Pulau Para Sniper. Aku paham sih kalau ini cuma kebohongan Usopp semata, tapi kalau kita ingat-ingat udah beberapa kebohongan Usopp itu menjadi kenyataan guys. Karena selama mereka berada di laut, katanya mimpi seperti apapun bisa aja terwujud. Hal itu dikarenakan saking luasnya lautan, makanya hal yang menurut orang lain mustahil atau khayalan semata bisa aja sebenarnya memang ada. Yap. Next, ada Marijoa, tempat yang mungkin gak terlalu mungkin untuk didatangi sih oleh para kru SHP. Tapi kalau kita lihat sifat dari Luffy, kayaknya sih gak ada yang gak mungkin. Asalkan Luffy memang ingin pergi ke tempat tersebut, dia pasti memaksa teman-temannya kan untuk pergi ke sana. Belum lagi misteri keselamatan Sabo yang masih belum jelas nih kabarnya. Apakah Sabo telah ditangkap dan akan dieksekusi atau bagaimana? Jika menggunakan alasan teman apalagi kakaknya, kayaknya sih lagi dan lagi Luffy tuh akan mencari cara untuk bisa sampai ke tempat tersebut. Dan jika kabar kalau Sabo memang benar tertangkap lalu dia masih ditahan di Marijoa, rasanya sangat masuk akal sih jika Luffy dan teman-temannya akan mendatangi markas dari pemerintah dunia itu. Perang besar-besaran pun rasanya akan sangat mungkin terjadi guys, mengingat Sabo adalah orang kedua di pasukan revolusioner.
Yang mana pihak pasukan revolusioner yang dipimpin oleh ayah Luffy, Monkey D. Dragon, juga pasti akan ikut terlibat, sehingga perang ini bakalan lebih besar jika dibandingkan dengan perang yang terjadi di Marineford, guys. Next dan terakhir nih, ada pulau yang udah pasti harus didatangi Luffy dan kawan-kawan, yaitu Locktail atau Raftel, tempat dimana semuanya tuh akan menjadi jelas. Apa itu One Piece? Mengapa Goldie Roger tertawa saat sampai di situ? Dan tempat yang menjadi tujuan dari seluruh orang yang memutuskan untuk berlayar ke lautan. Ya entah kapan tepatnya sih kita semua bisa ngeliat Luffy dan seluruh kru bisa mencapai tempat ini. Meski Oda Sensei sih ngejanjiin kalau dalam 5 tahun ke depan One Piece bakalan terungkap, tapi gak ada yang tahu kan apakah perkataan dari Oda Sensei itu bisa kita anggap serius atau enggak. Karena kalau kita pakai hitung-hitungan biasa aja nih, dalam 1 bulan One Piece tanpa libur cuma bisa rilis 4 chapter, atau yang berarti 48 chapter lah dalam 1 tahun. Dan kalau perkataan Oda Sensei yang bilang 5 tahun ke depan One Piece bakalan terungkap, maka Oda Sensei cuma punya sekitar 240 chapter doang. Sedangkan rata-rata satu arc One Piece aja bisa sampai 60 chapteran lebih kan. Malahan arc Wano Kuni aja dimulai dari chapter 909 sampai sekarang udah mau rilis chapter 1032 guys. Dan masih belum ada tanda-tanda arc ini bakalan selesai kan. Yang berarti bisa aja arc Wano ini bisa mencapai 150 chapteran lah. Ya kita tunggu aja dengan sabar lah. Semoga kita semua dikasih kesempatan buat bisa tahu ending dari One Piece guys. Soalnya kalau One Piece dipaksa tamat juga nantinya malah tamatnya gak jelas kan. Dan kita semua pasti gak mau dong serial kesayangan ini bakalan beres dengan buru-buru kan. No, penantian puluhan tahun guys. Gak mungkin dong. Terus satu hal yang harus diingat guys, meskipun One Piece udah ditemukan, hal itu ya bukan berarti One Piece bakalan segera tamat. Karena bakalan ada ending yang emang udah disiapin oleh Oda Sensei untuk menutup serial ini. Entah dengan cara yang bakalan seperti apa, karena sangat banyak kemungkinan endingnya bisa dibuat kan. Kayak misal Brook yang tinggal sendirian dan berada di makam teman-temannya, atau Usopp yang nantinya udah pensiun dari dunia bajak laut terlihat sedang menceritakan perjalanan yang dulu dia lakukan bersama mantan raja bajak laut Monkey D. Luffy. Namun, anak-anak gak percaya dengan cerita dari Usopp. Bisa aja kan. Ya intinya pasti banyak sekali cara dan versi Oda Sensei lah yang terbaik sih. So, mungkin segitu aja dulu konten kita kali ini. See you again next time. Adios, caramelo, stay safe everyone. Salam Animania.